Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pertemuan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga ENA, teman-teman ya, sesuai request. Dan kemarin udah dibahas ya untuk Bitcoin dan juga Sui. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Ethereum. So, terakhir kita menunggu ya untuk FOMC, dan akhirnya ya sesuai yang banyak orang udah ekspektasikan, memang masih belum dilakukan cut rate. Kemudian waktu ditanya-tanya sama wartawan, intinya Jerome Powell belum memberikan kisi-kisi next meeting apakah akan cut rate atau tidak. Ya dia bilangnya belum ada diskusi perihal itu. So ya benar-benar nggak bisa diandalkan ya, Jerome Powell ini benar-benar mengesalkan teman-teman. Yang kita tunggu-tunggu cut rate nggak kunjung datang, ya berarti ya memang orangnya bandel teman-teman ya, kolot. Dan ya kita lihat market per saat ini, saya bikin video Fear and Greed berada di level area 62, altcoin choice di 40 per 100 ya. Kemudian ya Bitcoin masih rebound tipis-tipis, berikut juga dengan altcoinnya rebound tipis-tipis setelah tadi malam kita melihat adanya koreksi ya. Dan kita langsung aja ke inti videonya, ke pembahasan Bitcoin dulu. Nah, ini untuk Bitcoin secara daily. Sebenarnya secara daily-nya ini nggak terlalu banyak mengalami perubahan. Ya, dimana dia back and forth aja di lapis bawah di sekitar 116.000, atasnya di 120 ribuan. Ya, dia masih bolak-balik. Cuman yang menjadi perhatian adalah beberapa kali setelah dia lewatin MA21 nih secara daily, dia cuma bikin tail candle doang, teman-teman tuh. Ya, cukup baik. Ya, reaksinya menandakan ya udah, dari sisi buyer saya itu mencoba mempertahankan ya, masih adanya buying power di situ, which is nice teman-teman ya. Dan kalau kita boleh tambahkan dengan price action yang seperti ini, makin lama kan dia makin mengalami, atau ya kita bisa lihat juga sebuah trendline resistant ya, somehow dia mampu bertahan berkali-kali di 116.000 ya, closing di atas, dan di atasnya juga kita lihat adanya trendline resistant. Dan once ini break, itu menjadi salah satu area kuncinya dia nih ya. At least dia harus mampu break seperti ini dulu, mungkin adanya retest balik before dia going ke ATH lama di 123.000 ya, untuk make it higher ya ke 130 ribuan dolar. Itu yang menjadi concern sebenarnya untuk si Bitcoin secara daily. Walaupun ya kalau kita lihat overall ya membosankan. Sideways di situ-situ aja ya, kurang lebih kayak sebelumnya nih teman-teman ya, sideways di sini-sini aja, sama akhirnya dia break nih ya, ada resistance strong sebelumnya, kemudian di sini lama-lama terbentuk sebuah trend resisten, somehow area bawahnya juga dipertahankan dengan sangat baik, bahkan terakhir ada liquidity sweep juga ya. Cuman kita lihat nih 1 2 3 touch dan dia recover dengan cukup baik, dan ya kurang lebih hal serupa kita bisa melihat di Bitcoin posisi daily sekarang. Dan soon or later kita berharap, ataupun saya juga ya, Bitcoin bisa break dulu lah ya, balik lagi ke 120 ribuan dolar itu dulu teman-teman, karena closingnya secara daily ini masih oke tuh. 1 2 3 terakhir kali ditutup dengan tail candle panjang ke bawah seperti ini ya, cukup oke, sama seperti sebelumnya nih ya, tail candle panjang sekali ke bawah, next candle beberapa candle selanjutnya malah hijau gitu. Jadi mungkin bisa expect setidaknya dia soon or later bisa break dulu lah ya, untuk lebih oke ke market untuk si Bitcoin secara daily ya. Overall itu aja. Dan kalau secara hourly-nya ini, kalau dilihat secara hourly teman-teman ya, ini kita bisa gambarkan lebih detail lagi tuh. Trend resistant ya, sudah beberapa kali kena touch dan mendapatkan rejection ya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita juga bisa gunakan sebuah ini trend line. Nah, support seperti ini. Jadi overall dia bergerak di dalam sebuah channel. Oke. Kemudian kita lihat juga nih teman-teman ya, untuk secara sorry ya, ini 1 jam. Ini tadi pengennya 4 jam. Nah, ini 4 jam teman-teman. Yang menarik adalah untuk secara 4 jam sebenarnya di sini dia lagi retest balik ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah preview-nya dia dan lagi di retest nih ya, di 118.627 sampai 119.073 dolar. Sama kalau memang di sini secara short termnya kita melihat Bitcoin ini mengalami pullback atau koreksi atau retracement dulu, it's okay before dia akhirnya break teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dengan lebih seksama secara time frame 1 jamnya, nah ini ya, ini adalah preview-nya dia. Saya ambil dari sini ya. Ini udah sempet di break walaupun cuman bikin tail candle
Ya, tuh. Kita lihat adanya recovery walaupun cuma tipis-tipis aja. Jadi expect adanya koreksi atau retracement itu bakal menjadi salah satu hal yang cukup oke sebenarnya untuk si Bitcoin before dia melanjutkan penguatannya. Nah, untuk areanya mungkin kita bisa pantau juga dengan bantuan support sebelumnya di range ini nih. Ya, berkali-kali menjadi tahanan yang cukup kuat nih kalau saya boleh markingin di 117.354 sampai 117.834 dolar. Nah, kemudian kita gunakan Fibo, coba kita lihat. Dapat gak areanya? Swing low ke swing high dan ya pas tuh. Dari retracement 0,5, 0,3 tuh. Pas teman-teman areanya. Jadi secara Fibo dapat zonasi oke. Dan ya kalau kita dapat retracement ke situ pun ya ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya, ya. 117.352 sampai 117.800-an lah sekitar itu, teman-teman. Ya, hopefully dari situ bisa mendapatkan follow up yang bagus. Ya, itu menjadi key level untuk si Bitcoin secara hourly, dan tadi juga daily udah saya sampaikan, teman-teman. Ya, bahwa memang ini menjadi area support sebelumnya nih di range setengah waktu dia back and forth seperti ini di sekitar 117 ribuan dolar. Oke. Next ENA. Nah, ini juga ENA terakhir kali ada saya bahas ya. Kapan ya, guys? Nah, ini 6 hari yang lalu nih ada saya bahas ENA, dan intinya kita melihat adanya double bottom yang sangat besar di sini. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi ke internalnya, sebenarnya di sini juga ada mini double bottom bisa dibilang. 1 2. Kemudian ini untuk neckline-nya. Ya, kemarin itu sempat saya proyeksikan kalau dari mini double bottom-nya maka area target maksimal di box orange, dan ini udah achieve teman-teman di 0,66 dolar ya. Ini udah kesentuh, udah oke. Bahkan proses waktu dia mampu break dari neckline, kemudian retestnya nih tuh dapat tuh. Ya, tail candle nih dapat, kemudian dia lanjut penguatan kembali, dan sekarang masih back and forth aja nih. Ya, walaupun memang dia pemantulannya cukup cepet. Ya, tuh. Ini coba akan saya hapus dulu Fibonya. Nah, ini untuk pemantulan cukup cepet, dimana kita oke, dimana dia sebelumnya udah break and retest, break high lagi and then retest, dan ini lagi retest balik ke previous high-nya dia. Nah, kalau memang market belum sesegera mungkin recovery, untuk ENA masih akan back and forth di sini-sini dulu, teman-teman. Ya, sampai kita melihat adanya clear direction before dia going up lagi ngejar ke 0,779 sampai 0,78 dolar something untuk ENA ini sendiri. Jadi secara momentum ini masih strong. Sekali lagi ya, mungkin agak sulit kalau ngarepin dia koreksi dalam dan lain sebagainya. Dan ini untuk secara short to mid termnya. Ya, ENA masih berpeluang lah setidaknya akan revisit ke next target, dimana ini menjadi SNR sebelumnya juga nih. Tuh. Ya, 0,764 sampai 0,8 dolar nih. Coba saya adjust areanya. Ya, untuk ENA ini sendiri. Nah, untuk secara struktur pun ya ini juga secara daily-nya oke, dia di atas EMA21 jelas banget. Kemudian kita lihat di sini. Ya, secara struktur tuh higher high, higher low, higher high and higher low. Dan ya kalaupun kita nggak dapat another retracement lagi, ya udah dari area sini pun dia dibablas aja gitu. Makanya ini menjadi area key levelnya dia saat ini. Ya, lagi di resisten. Jadi kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang mau beli sekarang ya udah nggak ideal gitu, karena pertama dia udah break dari neckline. Harusnya kemarin mungkin kalau mau mempertimbangkan beli ya waktu dia retracement atau waktu koreksi gitu ya. Kemudian dia udah hit target dari double bottomnya, ya udah nggak worth it kalau beli di area sekarang gitu untuk teman-teman yang pengen baru mau beli gitu ya. Pas lihat udah ijo-ijo kayak gini ya, kemarin terakhir waktu saya update pun ya ini masih dapat koreksinya nih ke 0,43 dolar, teman-teman. Ini masih dapat koreksinya. Jadi sekarang pun kalau naik pun ya mungkin kita expect ya ke next target aja nih dikit doang, teman-teman. Ya nggak segimana lah ketimbang kemarin-kemarin dari area 0,42 something, 0,43 itu gainnya masih lebih besar. Jadi secara risk and rewardnya udah nggak sebaik kemarin tentu saja ya. Dari area harga sekarang pun naik ke sini aja kurang lebih 20%, 21%. Tapi kalau misalkan ya ambil waktu kemarin ya sekitar area kemarin ya masih sekitar 80 sampai 85% bisa dapat gainnya gitu. Waktu dia koreksi di sini waktu 23-24 Juli nih, teman-teman. Ya 23-24 Julian. Dan ya itu semoga bisa menjawab yang nanyain gimana nih enak masih bisa beli atau enggak. Ya udah hijau kayak gini nggak worth it, apalagi ini di resisten, teman-teman. Ya tapi kalau misalkan teman-teman kemarin yang udah
ada buyback untuk mungkin nyangkut ya, mungkin nyangkut kemudian buyback waktu dia koreksi-koreksi kayak gini, waktu dia break and retest pun udah beli lagi, ya udah tinggal cicil jual aja. Cuman kalau misalkan yang baru mau beli dan untuk invest mungkin bisa lirik koin lain. Ya, kurang lebih kayak gitu biar nggak jatuhnya FOMO atau beli di pucuk, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk secara hourly atau 4 jamnya, ya ini 4 jamnya pun juga jelas sekali ya, teman-teman. Di sini waktu merah-merah semalam itu dan dia revisit kembali ya di area fresh demand nih. Area ini belum kesentuh ya, area yang ini sebenarnya udah kesentuh nih, sentuh tapi nggak gitu kuat naik, dia masih turun ngambil area yang lebih bawahnya lagi ya. Nah, di sini baru dapat follow up yang bagus. Nah, sekarang sebenarnya kita lihat, bentar guys. Nah, ini closing tertinggi di 0,6806 dolar nih secara candle time frame 4 jam. Maka kita butuh 4 jamnya ini closing di atas area ini. Nah, menandakan oke, area ini mampu dibablas nih sama ENA, maka berpeluang atau chance untuk hit next target itu lebih tinggi. Ya, makanya kita lihat dulu nih. Tapi kalau misalkan dia berkali-kali retest dan cuman bikin tail candle, wah ini akan siap. Mungkin dia akan retest dulu ya. Mungkin terdekatnya kita bisa pantau EMA 21 mungkin nanti di sekitar inilah 0,61 dolar something. Ya, sekitar area itu baru. Kalau balik lagi ya, kalau dia koreksi dulu. Ya, karena kan kita nggak tahu nih dia kuat atau enggak. Kita butuh lihat closingannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kalaupun mau manfaatkan ya tunggu balik lagi, tunggu dia koreksi. Ya kalau sekarang kan lagi abu-abu nih, ya bisa dibilang kentang juga guys ya. Kamu mau long juga risk and rewardnya jelek. Yang mau pasang stop loss juga jauh gitu kan. Kemudian kalau mau short juga teman-teman boleh sebenarnya. Ya, teman balik lagi ya, yang mau nge-short ya tentu pasang stop loss. Dimana kita lihat juga untuk ENA ini apa namanya momentumnya masih strong. Nah, jadi tentunya kalau mau short pun ya resikonya juga lumayan tinggi. Ya, tapi ya balik lagi teman-teman lebih enak mana mau ngelong atau mau short, jangan lupa tetap pasang stop loss. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk ENA ya secara time frame 4 jam. Mungkin tambahannya tadi itu ya, kalaupun dia koreksi area pantauannya di area yang tadi saya mention, dan ya kita gunakan Fibo juga tambahan sedikit dari lowest, padahal kita belum resmi lihat bagian high levelnya gitu kan, karena kita belum lihat adanya rejection. Let's say kalau area ini dia benar-benar dapat rejection, maka kita gunakan Fibo pas nih box orange yang saya barusan markingin, dan ya sekitar 0,6087 sampai 6265 dolar. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hopefully soon or later untuk ENA bisa going higher karena secara struktur masih bullish ya. Jadi follow the trend aja nih. Kita bisa lihat nih. Tuh. Ya, secara struktur ini masih bullish jelas banget. Nih, jadi dia udah tes dapat rebound juga oke, closingnya juga bullish engulfing. Jadi expect dia bikin another higher high baru. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.